أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad fasafadan adimah. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih oleh Allah, dijamin langkah kakinya dari tempat masing-masing ke Masjid Al-Ikhlas Bumi Marina Emas, dijamin pula duduknya sebagaimana Rasul bersabda, dibukukan Imam Muslim, diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu an, wa kanat sholatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilat wa ida qada mafirolahu. Dan langkah kaki ke masjid dengan ibadahnya adalah rahmat di setiap langkah, dan duduknya duduk yang dijamin Allah mendapat ampunan dosa. Amin. Ini nikmat. Belum lagi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat rizki, nikmat ilmu, nikmat pekerjaan, nikmat keluarga, banyak. Kalau mau dihitung gak akan mampu kita. Sebagaimana Allah berfirman, wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha, dalam surat An-Nahl di ayat yang ke-18. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, gak akan sanggup menghitung. Maka sebaik-baik kita sebagai seorang hamba adalah bersyukur atas semua nikmat. Justru dengan kita bersyukur, nikmat ini ditambah. Sebagaimana Allah janjikan di surat Ibrahim, surat ke-14 di ayat yang ke-7. Wa ita'adana rabbukum la in syakartum la zidanakum. Allah Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan, barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat ini bagimu. Semoga yang hadir pagi ini beserta segenap keluarganya dijadikan Allah hamba-hamba yang abad dan sakurah. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau, terutama cara beribadah, cara menjalankan syariat, cara berakhlakul karimah, dan cara bermuamalah, serta cara menjaga ukhuwah. Kalau 5 perkara ini kita bisa mencontoh Rasul, nikmat ditambah lagi. Hidup kita di dunia ini dicintai Allah. Dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni Allah. Janji ini Allah letakkan di Ali Imran ayat 31, di mana Rasul diperintahkan Allah untuk mengatakan fatabi'uni, ikuti aku. Maka siapa mencontoh Rasul Muhammad SAW, yuhbibkumullah wa yakfir lakum dunubakum. Allah akan mencintainya dan Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya. Semoga yang hadir pagi ini dan segenap keluarganya Allah jadikan optimal di dalam meneladani Rasulullah Muhammad SAW, sehingga tercapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin.
Hari ini tanggal 9. 9 Syakban. Ini kalau kalendernya kita enggak tahu, nanti jangan-jangan Ramadan juga enggak tahu, kebablas lagi. Tidak lama lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Maka di bulan Syakban ini Rasul seringkali memberikan tarhib. Tarhib Ramadan. Keilmuan tentang Ramadan. Baik klausul fikih, amaliyahnya. Ibadah-ibadahnya, fardu dan sunnah-sunnahnya. Maka di kesempatan pagi ini insya Allah saya akan sampaikan tarhib Ramadan yang saya awali dengan seringnya kita mendengar bahwa Ramadan dibagi menjadi 3. Pernah mendengar? 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua ampunan, 10 hari yang ketiga pembebasan api neraka. Pernah dengar? Dalam forum yang mulia ini, mari kita luruskan bersama-sama bahwa itu tidak pernah datang dari Rasulullah Muhammad SAW maupun dari para sahabat. Tidak pernah Ramadan itu terbagi 10 rahmat, 10 ampunan, 10 pembebasan api neraka. Tapi justru seluruh Ramadan ini rahmat, seluruh Ramadan ini ampunan, seluruh pembebasan api neraka, itu yang benar. Hadis Bukhari nomor hadis 37 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda, "Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, ikhlas mengharap pada Allah, maka dosa-dosanya diampuni. Tidak ada kata 10 hari pertama kedua di hadis ini. Saya ulang. Man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan ini dengan iman dan ikhlas, diampuni dosa-dosanya. Pertanyaannya nih, dosa yang mana? Yang besar atau yang kecil? Yang mana? Yang diampuni Ramadan ini dosa besar atau dosa kecil? Kecil atau besar? Besar atau besar? Semuanya. Cuman untuk dosa besar Allah pakai SKB. Apa SKB? Syarat dan ketentuan berlaku. Ya, emang cuman belanja tok di mall pakai SKB. Untuk dosa besar, SKB-nya Allah letakkan di surat At-Tahrim, surat 66, di ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu illallahi taubatan nasuha. Asarubukum yukafrankum min sayyatikum. Jadi kalau untuk dosa besar Allah minta disertai tobat. Dan tobat itu diterima Allah kalau 6-nya ini selesai. Pertama karena Allah, kedua menyesali, ketiga berjanji tidak mengulangi, kemudian yang keempat kalau menyangkut sesama diselesaikan, yang kelima fa'inau taubatan lil abdihi ila ruhmina yaghurgir. Diterimanya tobat seorang hamba sebelum ruhnya sampai kerongkongan. Yang keenam, sebelum matahari terbit dari barat. Itu semua tobat diterima Allah. Jadi seluruh Ramadan ini ampunan, bukan 10 hari pertama. Hadis kedua saya ambilkan dari Tirmidzi, nomor hadis 618. Rasul bersabda, "Walillahi uttaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin." Sungguh Allah memilih hambanya yang dibebaskan dari api neraka kullu lailatin, di setiap malam di bulan Ramadan. Bukan 10 hari ketiga. Walillahi uttaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Sesungguhnya Allah memilih hambanya yang dibebaskan dari api neraka ini di setiap malam. Kita belum sahur, masih
Masih terawih hari pertama. Sudah ada yang dibebaskan Allah. Dipilih, dibebaskan dari api neraka. Qalu, sahabat nanya, faman, siapa itu Rasul? Ma'adul abdi alis saumi pikul sakhri. Diberikan Allah pada hamba-hambanya yang biasa puasa. Yakni saumi yaumil isnaini wa khamis. Yang biasa puasa Senin Kamis. Wa yaumil ayamul bid. Yang biasa puasa ayamul bid. Illa ma yaumil akhi Daud. Atau yang biasa puasa Daud. Itu hari-hari awal sudah dibebaskan Allah. Dipilih. Jadi bukan 10 hari terakhir. Kalau misalnya Rasul mengatakan 10 pertama rahmat, 10 kedua ampunan, 10 ketiga pembebasan api neraka. Andai kata itu dari Rasulullah, saya akan puasa tanggal 21 sampai akhir bulan. Kenapa? Ya saya pilih pembebasan api neraka aja. Semua orang kan pengennya bebas dari api neraka masuk surga. Nah ini supaya ilmu jadi benar. Sebab kalau keilmuan ini keliru, pasti amalannya keliru. Karena niatnya dan tujuannya keliru juga. Sesuatu yang keliru gak akan pernah diberikan balasan yang benar oleh Allah. Hadis yang ketiga, saya ambil dari Tirmidzi, An-Nasa'i. Sunan An-Nasa'i nomor hadis 1279. Rasul bersabda, qad ja'akum Ramadhanu syahrum mubarak. Iftaradallahu alaikumus siyamahu. Tuftahu fihi abwabul jannah wa yu'laqu fi abwabul jahim wa tughlu fi sayatin. Fihi lailatun khairum min alfi sahr man hurima khairaha khat hurima. Artinya, telah datang pada kalian bulan Ramadan yang penuh berkah dan rahmat. Iftaradallahu alaikumus siyamahu. Di bulan ini Allah wajibkan kalian berpuasa. Oh ini semua hafal ini ayatnya. Hafal luar kepala. Saking seringnya di luar kepala sampai lupa. Itu ada di Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini hujahnya. Fihi, di bulan ini tuftau fi abwabul jannah wa yu'laqu fi abwabul jahim wa tughlu fi sayatin. Di bulan ini pintu surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup rapat, setan dibelenggu. Ini bukan kias, ini hak. Jadi berkah rahmat surga ini ditebarkan di muka bumi ini. Sampai di liang kubur. Liang kubur itu dalam akidah syar'i itu nyambung baranya dengan neraka. Dikatakan Allah dalam surah Al-Baqarah di mana Fir'aun itu tiap hari melihat panasnya neraka dan dia mendapatkan apa baranya. Tapi ketika Ramadan siksa kubur itu diberhentikan. Karena waktu Abu Jahim pintu neraka ditutup. Setan dibelenggu. Jadi kalau ada orang gak puasa di bulan Ramadan, terus ditanya, mas gak poso? Iya, iki mau kena kudo setan. Kata setan gini, nek ngomong sing enak bro. Gak ada hubungan sama gak puasa itu dengan saya. Itu ya berarti kita ini yang gak mau menahan tidak makan dan minum karena Allah. Gak mau menahan nafsunya. Kok nyalahkan setan? Betul-betul kalau Ramadan itu waktu golu fisayatin, setan dibelenggu. Jadi kalau kita nggak puasa, kita berbuat maksiat, itu ya karena diri kita. Nggak ada hubungan dengan untuk Ramadan di bulan Ramadan. Hak. Fihi lailatun khairum min alfi syahr man hurima khairaha khot hurima. Dan di bulan ini ada satu malam yang memiliki keistimewaan 1000 bulan. Man hurima khairaha khot hurima. Kalau kamu tidak nemukan malam ini,
kamu rugi pahala 1000 bulan. An-Nasai 2079, Ahmadnya 6851. Di mana hujahnya ini? Diletakkan Allah di surat 97 Al-Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini Ramadan rahmat, Ramadan berkah, Ramadan ampunan, Ramadan pembebasan api neraka. Ya. Jadi coba mulai sekarang kita tepis, tidak ada itu namanya 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Kalau yang 10 pertama, kedua, ketiga itu begini. 10 hari pertama, sof Masjid Al-Ikhlas Bumi Marina Mas penuh. 10 hari kedua tinggal separuh, 10 hari yang ketiga maju ke depan karena pindah ke terminal, bandara, stasiun, pelabuhan, sama ke mall. Urusan mudik dan belonjo. Nah itu. Kalau itu fenomena bukan hadis. Yang kedua, bahwa dijanjikan oleh Allah puasa ini memiliki pahala yang dibedakan dengan ibadah lain di bulan Ramadan. Saya ulang. Puasa ini pahalanya dibedakan dengan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan. Hadisnya Muslim. Nomor hadis 1945. Rasul bersabda, kullu amalan ibnu Adam hasanatu asru amsaliha ila sab'amiyah di'fin. Qallallahu azza wa jalla ila saum fa innahu li wa ana ajsi bih yahda'u syahwat wa ta'amahu min ajli lisaimi farhatun inda fitrahu wal farhatani inda liqa'a rabbih. Masya Allah. Seluruh amalan anak cucu Adam, setiap amal baiknya, amal ibadah dan amal solehnya, Allah siapkan pahala 10 sampai 700. Qala Allahu azza wa jalla, berarti dari Allah azza wa jalla. Kecuali puasa kata Allah, illa saum fa innahu li wa ana ajsibih. Puasa itu milikku kata Allah, bagianku. Yahdahu syahwat wa ta'amahu min ajli lisoimi. Karena hambaku yang mau puasa itu dia meninggalkan nafsu syahwatnya dan dia tidak makan dan minum karenaku. Nah itu. Maka aku siapkan 2 kebahagiaan mutlak bagi orang yang puasa itu, yakni saat dia berbuka faratani inda fitrohu wa faratani inda liqa rabbih, dan saat dia bertemu dengan aku Robnya. Nah berarti jaminan orang puasa itu bertemu Allah. Jaminan orang puasa itu bertemu Allah. Ketemu Allah di mana? Di PGS, Pasar Grosir Surabaya. Ketemu Allah itu di surga. Jadi jaminan orang berpuasa itu surga. Nah kemudian kalau kita lihat sholat. Sholat itu kan kalau berjamaah berapa? 27. Kalau sendirian? Kalau diterima, siji gak ketompo sisan, itu repot ya. Tapi kalau kita berjamaah dijamin 27-nya. Nah tambahannya tergantung kekhusyuan kita, menyimak dengan baik imam kita, mengikuti gerakan imam kita, ju'ilat imam liyu'tamabi fa'idha kabara fakabir fa'ikora fa'ansit. Itu tambahan-tambahan pahalanya. Tapi jaminan 27-nya dapat kalau berjamaah. Nah, kalau infak sedekah, Rasul mengatakan wa ma anfiqu dinar fi sabilillah yudha'afu lahu sab'amiyah. Siapa yang infak 1 dinar ditukar Allah 700 dinar. Ini infak sedekah nih. Jadi kalau tadi sholat 27, tapi karena ini Ramadan dikalikan 10 minimal.
sampai kali 700. Nah sedangkan infak sedekah Rasul mengatakan wa man anfiqu dinar fi sabilillah yudha'af lahu sab'amiyah. Siapa yang menginfakkan 1 dinar ditukar Allah 700 dinar. Ini hujahnya ada di Al-Baqarah 261. Masalul ladina yunfikuna amwalakum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, itu Allah jadikan seperti 1 butir menumbuhkan 7 tangkai. Kullu sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai Allah siapkan 100 butir. Loh 700. Itu hari biasa. Tadi Allah bilang apa? Kalau Ramadan, kulu amalan ibnu Adam hasanatu asru amsaliha ila sab'amiyah di'fin. Dilipatkan lagi 100 sampai 700. Masya Allah. Berarti uang 100 rupiah koin cemplungkan kotak infak ini jadi berapa? Kali 100-nya berapa? 70.000. Betul. 100. Hak ini. Itu kalau dikalikan 10. Kalau kalikan 700 berarti 4 berapa? 100. 700.000. Betul? Masya Allah. Itu janji Allah. Tapi ya jangan 100 rek. Wis ngono nemu sih di parkiran. Wireng sih sana itu cemplung ngene. Ya Allah, minta janjimu tukar ya Allah. Kata malaikat, sing gak nemu gak ono ta bro gitu. Ini janji Allah. Jadi semua dilipat-lipatkan, salat, infak, sedekah apa gitu. Tapi begitu puasa, Allah bilang illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajsibih. Kalau itu bagianku kata. Yahdahu syahwat wa ta'amaku min ajli lisaimi. Karena dia mampu sabar menahan nafsu syahwatnya, dia sabar tidak makan minum karenaku. Gitu loh, kata Allah karenaku. Maka jangan pernah puasa selain karena Allah ya. Ada loh orang, ayo mas minum. Poso. Poso apa mas? Anakku ujian. Ini gak akan diterima. Allah bilang puasa itu hanya untukku. Ila saum fa innahu li wa ana ajsibih kata Allah. Jadi jangan pernah puasa karena anak ujian. Nah terus gimana cara? Qadha aja atau puasa sunnah. Nah, sembari kita puasa mendoakan anak yang ujian. Itu yang benar. Jangan puasanya karena anak ujian. Apalagi Ramadan ditanya, poso mas? Iya mas, poso. Mortuoku lho sing tuwek lho poso. Masa berarti sampean poso cuma sungkan mbek mortuo. Ini tambah lebih parah lagi. Maka puasalah karena Allah. Kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan melalui Rasul Muhammad SAW yang disampaikan kepada kita. Dan puasa itu pahalanya tidak tertandingi. Kenapa? Yahdahu syahwat wa ta'amahu min ajli ini. Karena sabar menjaga nafsu syahwat, sabar tidak makan minum karena Allah. Nah, kesabarannya ini loh yang membuat puasa itu pahalanya tidak tertandingi. Allah letakkan di surat Az-Zumar surat 39 di ayat yang ke-10, innama yuwafasobiruna ajrohum bighairi hisab. Sungguh hamba-hambaku yang sabar, aku siapkan pahala tanpa batas. Maka puasa Ramadan itu pahalanya tidak tertandingi dengan ibadah yang lain. Masya Allah. Kemudian kapan menentukan Ramadan? Kapan menentukan Syawal? Hadisnya Muslim. Nomor hadis 1797. Rasul bersabda, innama syahru tis'un wa asir. Sesungguhnya jumlah hari dalam Islam itu 29. Fala tasumu hatta tarahu wala fitrahu hatta tarahu fa inguma alaikum fa'dirulahu. Maka apabila kalian hendak berpuasa, lihatlah hilal.
untuk menentukan Ramadan. Apabila kalian tidak berbuka atau berhari raya Syawal, lihatlah hilal. Hadis ini tidak berhenti sampai di sini. Apa kelanjutannya? Fa inguma alaikum fa'dirulahu. Apabila kalian tidak mampu melihatnya, terhalang melihatnya, gunakan hitungan. Jadi Rasul sendiri yang memerintahkan kita untuk metode Ru'yatul Hilal dan metode hisab. Di negeri Konoha Pak, sama negeri Wakanda, itu kan ada 3 grup besar di negeri Konoha. Grup A, grup B, grup C. Grup A ini tertua ormasnya pakai metode hisab. Grup B yang agak muda Ru'yatul Hilal. Grup C kadang rene kadang rono, itu di negeri Konoha. Di Indonesia ndak beda maksudnya, ini podo. Nah, kalau sudah semua mempertahankan hujahnya, akhirnya apa? Bertahan. Nah, maka Rasul itu sudah memprediksi ini akan terjadi. Sehingga dalam Sahih Muslim 1024 diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan wa ya'muruna wa ikomatal id au umaroh abarorokanu au fujaroh. Maka hendaknya kalian dalam mendirikan Idul Fitri dan Idul Adha bersama-sama pemimpinmu, baik pemimpinmu taat maupun tidak taat. Tuh, jelas. Wa ya'muruna, diperintahkan kalian. Wa ikomatal id haj au umaroh abarorokanu au fujaroh. Maka hendaknya kalian dalam mendirikan Idul Fitri dan Idul Adha bersama pemimpinmu. Nah, akhirnya apa? Musyawarah. Disebut isbat. Begitu isbat, dalil diungkapkan semua, akhirnya pemerintah ngambil jalan tengah. Maka diputuskan, misalnya hari raya jatuh Selasa, mestinya ikut sesuai hadis tadi. Enggak, keluar sidang isbat, aku pancet Senin, no, aku Selasa, aku malah tahun kemarin ada yang 1 pekan sebelum hari raya sudah raya duluan, katanya sudah interlokal sama Allah. Di negeri Konoha sama di negeri Wakanda sudah interlokal katanya sama Allah. Ini aneh-aneh. Waktu itu presiden Konoha itu presidennya namanya Mulyono. Randiweti kok aneh-aneh. Nah sudah saudaraku. Maka perlunya isbat itu untuk menyatukan. Tapi kenapa tidak pernah bersatu? Kalau nanti berangkatnya bareng, mulia dewi. Nanti ada yang riyoyone bareng budale ono sing keri. Aneh-aneh kan? Kapan kita itu mengikuti yang tadi perintah Rasul itu bersama-sama? Coba kita lihat Sudan, Irak, Syria, Saudi, Iran. Itu beda, itu negara sendiri-sendiri loh. Negara sendiri-sendiri. Kenapa mereka sok bareng? Tidak ada hubungan tuh Sudan, Irak, Syrian, Irak. Negara sendiri-sendiri. Tapi hari raya bareng mereka. Idul Fitri bareng. Idul Adha bareng. Tidak kayak negeri Konoha. Wis sauplik ngono tok gak baik, gak iso tau bareng. Heran. Ini yang membuat musuh Islam di negeri Konoha sama Wakanda itu tidak ada takutnya sama Islam. Karena apa? Tidak pernah kompak. Tapi lihat musuh Islam kalau sama Jazirah, takutnya bukan main. Kenapa? Persamaannya kuat. Di sini hari raya bisa sampai 2 kali. Kadangnya diuntungkan kotipnya, so itu amplop yang pindu kan gitu ya. Nah, untuk Masya Allah. Nah, saudara-saudaraku, itu menentukan caranya dengan Ru'yatul Hilal atau hisab. Apa susahnya sih? Diteropong. Nggak kelihatan. Kok nggak pernah mau tanya saudaranya? Mas, menurut hitungan masuk? Nggak mau, gengsinya tinggi. Sing hitungan yang ngono. Karena Rasul sudah bilang, man hada ila absarahu hilal waktu itu. Kalau kamu mampu melihat dan bersumpah dalam nama Allah, ikut itu. Ya ngono podo, berat semua. Nah, saudara-saudaraku, semoga nanti tahun ini berangkat dan pulang bareng. Amin. Biar kompak kita, satu kesatuan. Masalul muslimin fi tawadihim wa atrahumihim kamasalil jasadil wahid.
Perumpamaan muslim satu dan muslim lain itu bagikan satu tubuh dalam satu bangunan. Harusnya begitu. Insya Allah. Nah kemudian kapan diberikan batasan boleh makan dan kapan berhenti makan. Hadisnya Abu Daud. Nomor hadis 1999. Rasul mengatakan, ya ghanna min suhurikum adzanul bilal wala bayatu wa akumul ladzina hakada hatta yutatoharu. Janganlah adzan Bilal dan putih di ufuk yang demikian menghalangi dari sahur kalian hingga cahayanya benar-benar menyebar hatta yutatohira. Nih. Itu kelihatan tuh. Kalau sekarang kita lihat langit itu kelihatan. Itu sudah sama sekali sudah nggak boleh. Itu sudah menyebar itu. Ada garis putih itu, kelihatan. Kalau di kenjeran ini kelihatan. Tapi kalau masuk ke tengah kota nggak akan kelihatan. Kena gedung-gedung bertingkat dan lampu-lampu itu. Kalau di sini kelihatan ini. Di Bumi Marina itu kalau lihat ke ujung timur sana kelihatan langitnya. Kalau mau dihitung dengan waktu, adzan itu masih ada 15 sampai 20 menit. Batas akhirnya langitnya memudar. Tapi ulama bersepakat untuk menjaga kehati-hatian karena belum tentu semua bisa melihat, maka sebaiknya mulai adzan subuh berhenti. Tapi dari hadis ini, mat ida adzan wilayat amahu minas suhurikum. Tapi kalau pas kita sahur, kita beradzan, Allahu Akbar, adzan. Selesaikan. Tapi jangan lari lagi ke dapur, ngambil kolak sak mangkok, melayu mana, jupuk susu sak gelas, belebes itu. Ya ada ini selesaikan, jupuk mana liane gitu. Nah, kapan saat diperbolehkan makan? Itu saat matahari terbenam, ya, saat maghrib. Ya. Hadisnya Bukhari 1818. Maka begitu matahari terbenam, wa adabbaru naharu minan wahada ghairuhu samsu faqata aftarahu muslim. Begitu dia terbenam maghrib itu adzan dikumandangkan, Rasul suruh segera minum, membatalkan puasa. Bahkan Rasul mengatakan khairu ummati awalun minal iftaru wa akhir minas suhurikum. Umatku yang terbaik adalah yang mengakhirkan sahurnya, mengawalkan buka. Nah jadi kalau pas adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini contoh Pak. Oh ini contoh. Langsung buka. Bacanya apa? Bismillah. Bismillah, minum. Alhamdulillah. Terus baca doa yang diajarkan Rasul. Dari hadis Abu Daud 2010. Dahabat doma'u wabtalatil uruk wasabetal ajru insyaallah. Ini yang murni dari Rasul. Ini yang hadis murni. Ada yang apa? Allah. Oh. Nah itu gak ada hadisnya. Gak ada sama sekali. Tidak tahu dari mana datangnya itu. Kalau yang punya Rasul Abu Daud 2010 ada di materi. Dahabat doma'u wabtalatil uruk wasabetal ajru insyaallah. Artinya telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan, telah tetap pahala insya Allah. Jadi minum dulu, jangan baca doa dulu terus minum, gak lucu. Dahabat doma'u wabtalatil uruk wasabetal, artinya telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan, padahal belum minum. Kata malaikat, kapan ngombe nih bro? Gitu. Minum dulu, baru dibaca itu. Setelah itu, baru kata Rasul, man ida iftoru inda'ahu ajabahum. Doa orang yang berbuka itu mustajabah. Nah setelah itu silakan, sembarang wis, mau apa aja. Remah ya Allah, dikanya boleh sembarang bebas. Doa setelahnya yang dari Rasul, silakan memperbanyak doa yang lain. Nah, kemudian amal-amal yang perlu dilakukan atau yang perlu kita
lakukan di bulan Ramadan. Ini yang pertama. Menghindari segala bentuk kemaksiatan dan kejahatan. Sunan Darimi ya, nomor 1669. Kenapa? Wa yakulu saumu zinnatu man lam yaku fiha faqala wa aba Muhammadin ba'nil bil ghibah. Rasul mengatakan puasa itu tameng. Tameng. Maka yang bisa melubangi tameng itu semua bentuk kejahatan, kemaksiatan dan ghibah. Makanya kalau pas Ramadan tuh sebaiknya keluar dari anggota DGI. Tahu DGI? Dewan Ghibah Indonesia. Nah, tinggalkan sementara. Supaya puasa kita tuh murni. Yang kedua, Rasul minta kita untuk makan sahur. Hadisnya Bukhari nomor hadis 1789 dari Anas bin Malik. Rasul mengatakan, tasahur, sahurlah kalian. Fa inna fi suhurikum barokah. Karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Bahkan di An-Nasa'i yang 2137 Rasul mengatakan fahada minal saumi suhurikum ahli minafasla ahli kitab wa nasarah. Karena sesungguhnya sahur itu membedakan kita dengan Yahudi dan Nasrani. Sahur Pak, walaupun puasa sunnah, supaya berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Saya dulu Nasrani sebelum Islam. Saya dulu gak pernah sahur Pak. Kenapa? Lah apa sahur? Poso gak tahu kok gitu. Makanya kita disuruh sahur sama Rasul itu supaya berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Mereka tidak pernah sahur Pak, karena puasa dihapus. Puasa dihapus, sunat dihapus, berkurban dihapus, kabeh dihapusi. Siapa sih ngapus? Arek dino ya. Bukan Pak, itu pabrik roti Paulus. Makanya sahur. Kemudian mengakhirkan sahur, mengawalkan buka. Cuman hati-hati ya. Paling enak itu ikut ahli kelas ini kalau yang wilayah sini. Allahu Akbar, udah. Jangan ikut TV radio. Bahaya. Pernah terjadi. Allahu Akbar, minum. Gak taunya belakangnya bunyi. Minum sirup mantap berbuka. Iklan ternyata Pak. Iklan. Ini wajib kodok ini. Karena belum waktunya. Maka sebaik-baiknya ikut masjid aja. Nah, untuk muadzin itu Rasul izinkan begitu masuk waktunya boleh minum duluan dia. Minum duluan. Baru diadzankan. Tapi ojo kesuwen yo. Cek gawe kopi, mangan gedang goreng. Lihat ini ngenteni dadakno. Segera diadzankan untuk yang lainnya. Nah, kemudian amalan lagi berikutnya adalah berinteraksi dengan Quran. Dengan 3 cara. Membaca, mengkaji, dan mentadabbur. Amalan yang ketiga, qiyamul lail. Hadisnya Bukhari nomor hadis 36. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan salat malamnya di bulan Ramadan, maka diampuni dosa dan kesalahannya. Maka jangan disia-siakan. Di bulan Ramadan ada salat malam yang tidak ada di bulan lain. Namanya tarawih. Itu tidak bisa diganti loh. Ya Allah, saya kemarin Ramadan repot ya Allah. Tidak bisa tarawih. Ini sekarang saya mau tarawih sendiri. Bulan Syawal tarawih jinan diguyur malaikat. Tidak bisa diganti. Atau sekarang tak tarawih di sana soalnya kok Ramadan. Tidak bisa. Tarawih itu hanya Allah tetapkan di bulan Ramadan. Qiyamul lail. Terus jangan pernah mengatakan kalau sudah tarawih tidak ada tahajud. Ini belebes beti. Yang Rasul katakan la witroni filailatin. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Bukan kalau sudah tarawih tidak ada tahajud. Tahajud itu salatul lail, qiyamul lail, witir qiyamul lail, tarawih qiyamul lail. Suruh dirikan semuanya ini hadisnya. Bukan berarti kalau sudah tarawih tidak ada tahajud. Bukan. La witroni filailatin. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kalau sudah ikut witir imam kita pas tarawih, nanti malam tahajud gak usah witir, gitu maksudnya. Atau aku gak witir, kok
Tiba-tiba gak tangi sampai subuh. Lu malah gak witir gitu loh. Silakan mau diakhirkan atau diikutkan bersama setelah tarawih. Yang terakhir, oh belum. Yang keempat, perbanyak infak, zakat dan sedekah. Ini diperbanyak mengeluarkan infak dan sedekah. Karena tadi janji Allah Ramadan dilipatkan 10 sampai 700, bahkan dalam surat 57 ayat 18, innal musaddiqina wa musaddiqati aqrudu qardun hasanan yudha'afu lakum wa lakum ajrun karim. Sesungguhnya orang yang bersedekah, baik laki-laki perempuan, meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya di dunia. Apalagi tadi Allah janji 70 sampai 700, 10 sampai 700. Dan pahalanya surga. Nah, kemudian yang terakhir, apabila mampu dan memungkinkan, iktikaf di 10 hari terakhir, tidak pulang kalau memungkinkan. Rasul itu benar-benar tidak pulang, sampai menyisir rambut saja. Itu Rasulnya keluar kepalanya di jendela Masjid Nabawi. Terus istri beliau Aisyah radhiyallahu anha nyisiri dari luar. Lah kalau jenengan saya metu ini sopo katanya nyisiri. Ya kalau ya nggak bisa sampai nginep-nginep. Itu caranya itikaf putus. Gimana itikaf putus tuh? Khalifah Umar Ibn Khattab memberikan tips. Berangkat tarawih, niatkan itikaf. Ya Allah, mau itikaf di Al-Ikhlas Bumi Marina Mas. Datang dia. Adzan. Oh dia datang tahiyatul masjid. Adzan dia qobliyah isya. Iqomah dia fardu berjamaah. Setelah itu ba'diyah dengerin ceramah, tarawih. Sudah banyak itu catatannya walaupun cuma 1 jam. Ya Allah saya itikaf 1 jam tapi banyak amaliyahnya. Ada yang ke masjid-masjid besar gitu. Macam Al-Akbar. Datang jam 9 malam, jam 8. Tapi buat kapling. Bawa selimut, batu. Tidur. Buat kapling Pak tidur. Nanti 1/3 malam paling dibangunkan pihak takbir 2 atau 4 rakaat. Habis itu sahur pulang. Sama pertanyaannya Allah ke malaikat. Ya malaikati. Man hadza tadu min abdihi asra yaumil akhir Ramadan. Apa yang dilakukan hambaku si fulan di akhir Ramadan 10 ini. Itikaf ya Allah. Di mana? Bumi Marina Emas. Berapa lama? 1 jam. Cuman 1 jam. Iya. Tapi dia melakukan tahiyatul masjid, qobliyah, ba'diyah, fardu, dengerin ceramah, tarawih. Banyak kan? Kalau yang tadi berapa jam? 3 jam. Ngapain? Tidurnya tok 2,5 jam. Salatnya cuma 2 rakaat. Maka itikaf itu pada kualitas yang dikerjakan saat dia tinggal. Dan Rasul menetapkan syarat itikaf minimal mendirikan 2 rakaat sunnah. Itu sudah sah itikaf. Tapi ojo teman-teman mau itikaf luru tok terus metu maneh blebes temen. Sembari ditambah baca Quran atau apa begitu ya. Nah, itu saudara-saudaraku amalan-amalan yang bisa kita lakukan sesuai kaidah syar'i dan petunjuk Rasul Muhammad SAW. Semoga Allah karuniakan kita semua dan keluarga umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rizki berkah dan thayyibah. Dipertemukan kita oleh Allah dengan bulan Ramadan, dijadikan mampu optimal dalam ibadah fardu, sunnah dan ibadah soleh lainnya, sehingga Allah jadikan amalan kita amalan yang soleh, solihah, makbula, wa mutaqabbalah. Amin. Allahumma amin. Ini yang bisa saya berikan untuk renungan subuh hari ini. Materi sudah saya kirimkan ke Abi Husni. Siapapun boleh mengkopinya materi yang barusan saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Ada yang mau didiskusikan? Cukup? Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan doa khawatir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah,